Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah saya memenuhi permintaan daripada semua lini, dan sebenarnya ini permintaan saya juga karena kalau memang nonton YouTube yang sebelumnya dari awal sampai akhir, memang ada ajakan dari saya untuk tabayun, untuk menyelesaikan salah paham yang entah apa yang terjadi, karena memang kita nggak tahu, tapi kita mau menyelesaikan gitu, sebagai aku konsumen juga gitu. Nah makanya hari ini aku memang tujuannya mau mengajak, tapi demi kenyamanan dokter juga, dokternya meminta untuk tidak ada pihak produk tersebut hadir di sini karena etikat baik dan tujuan kita juga baik. Pastinya saya harus memenuhi keinginan dokter untuk kita aja yang bertemu, tidak ada pihak produk tersebut, oke gitu. Dan juga untuk kenyamanan dari pihak saya juga di sini adalah tidak ada penyebutan nama produk apapun. Untuk kenyamanan saya juga tidak menyebutkan artis, selebgram, atau public figure manapun gitu. Karena kan kita tujuannya edukasi aja ya. Edukasi aja dok gitu. Jangan sampai nanti abis ini tayang, aku harus ini lagi. Aku ibu menyusui, repot banget kalau harus kayak gitu gitu. Nah jadi kami persilakan sama dokter. Sebelumnya terima kasih banyak loh dok menyempatkan waktu datang ke sini, langsung ditanggapin juga beberapa hari ya, dari hari Sabtu ya, 3 hari kita bisa langsung ketemu di sini. Silakan dokter. Thank you lah sudah menyempatkan waktu juga bisa ketemu hadir sama-sama yang paling enggak kita bisa sama-sama sharing. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini bermanfaat, terutama bermanfaat bagi dunia endorsement pastinya, dunia kosmetik Indonesia, ya, supaya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia lah mulai. Kan udah dibilangin gak ada produk apapun lagi. Heragi, kan saya udah bilang gak ada produk apapun. Gak, aku bercanda. Iya, silakan dok, aku minum. Dari ketika aja, nggak apa-apa explore. Oke, jadi pembahasan sesuai dengan kenapa terjadinya pertemuan hari ini. Karena adanya YouTube ya dok, YouTube di Kartika Putri Official. Pada saat itu kebetulan memang aku pulang dari Bali, aku rutin aja ya, sambil aku lihat YouTube-nya biar nggak ada yang kelewat. Jadi pada saat itu memang aku baru pulang dari Bali, hari itu juga ya, aku pulang tanggal 24 malam 25-nya itu ya, 25-nya itu. Nah sampai akhirnya aku ketemu sama tante aku, Tante Yesi. Terus memang kondisinya mungkin masih dilihat juga sekarang, pulang dari Bali gosong, matahari langsung segala macam. Dan memang aku selama hamil, selama menyusui tidak menggunakan skincare gitu, karena memang untuk kenyamanan aku pribadi juga, dan aku mikirnya lagi fokusnya berbeda pada saat itu. Sampai akhirnya pada saat aku pikir, oh butuh skincare nih, tante aku memang memakai produk tersebut, menawarkan juga produk tersebut. Dan lagi memang pasti kan kita lihat video dokter juga yang tersebar di mana-mana juga, dan juga kalau nanya juga bahwa produk ini oke nggak, bagus nggak gitu. Nah pada saat itu memang harusnya ditanyakan kan, kalau aku ya bertanya kepada yang membuat produk atau si owner milik itu sendiri gitu. Sudah BPOM belum dengan pertanyaan yang sudah BPOM belum dan lain sebagainya. Mungkin aku bisa jelasin ya seberapa. Oke, aku mulai dulu aja. Jadi intinya di situ aku bilang bahwa memang aku mau kenal sama ownernya agar bisa mempertanggungjawabkan. Kalau aku bilang sama distributornya nanti dilempar lagi, oh, gue juga distributor, rugi beli gitu kan, harus ke sana lagi. Jadi kalau aku tracknya lebih baik langsung aja ke ownernya gitu, yang memang kalau ada apa-apa kan bertanggung jawab adalah ownernya gitu, bukan distributornya, bukan karyawan, staff dan lain sebagainya. Nah pada saat itu ketemu, saya bertanya, pertanyaan saya justru, saya ini justru percaya dengan ucapan dokter pada saat itu kan, bilang bahwa krim tersebut abal-abal, krim tersebut ada hidroquinonnya, ada merkurinya dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin kalau nonton lengkapnya di situ jelas sekali ya dok, jelas sekali bahwa memang aku juga menanyakan hal yang sama berkali-kali.
banyak sekali penekanan BPOM-nya bener nggak nih, asli nggak nih, apa nggak nih gitu ya. Pada saat itu ditujukan, cari juga di website BPOM, ada BPOM-nya dan lain sebagainya. Dari YouTube itu kan itu penjelasan saya ya dok ya, strukturalnya seperti itu. Maka ada perbedaan tuh pernyataan dokter dengan pernyataan owner. Dengan adanya perbedaan ini, saya juga tidak mau menerima 100% dari pihak. Tadinya saya 100% pihak dokter percaya, setelah dia menjelaskan jadi 50-50. Daripada saya ada titik keraguan, makanya di ending videonya saya mengajak, ya udah kalau gitu kita tabayun aja bertiga. Harapan saya gitu. Jadi kalau mau ada perdebatan, perbedaan dan sebagainya, langsung kalau saya niatnya jika ada perbedaan, ya kita damaikan, mencari solusi yang terbaik dari hasil pertemuan itu. Tapi kan hari ini berbeda kondisinya nih, karena kan dokter tidak berkenan untuk pemilik produk atau owner tersebut ikut gitu. Nah, karena video tersebut aku udah kasih kontak person dan lain sebagainya, tiba-tiba muncullah Instastory dokter. Ya mungkin aku bacain aja kali ya, biar detail ya dok. Ini kebetulan diketik sama keponakan saya nih. Gak ada komanya lagi, coba aku bacanya gimana ini. Oke, story itu aku tahu juga dari dia juga. Oh, aktif ya deh. Jadi dia kasih tahu ada story tentang dokter menanggapi video tersebut gitu. Nah, ini semuanya saya bacain ya dok. Yeah. Kalau seandainya saya boleh memberi tahu tentang etika endorsement saya sebagai artis juga seperti apa, mungkin kalau yang sudah ribuan atau ratusan yang sudah pernah bekerja sama pasti udah tahu juga kan, yang nonton video ini pasti akan berkomentar kok bener atau enggak, sesuai atau enggak tentang persyaratan saya atau etika saya di endorsement. Sebelum saya lanjut ke IG story, saya jelasin dulu tentang tata cara orang mengendorse saya gitu. Minum dulu, panjang soalnya. Oke. Jadi ini sengaja aku tulis biar nggak ada yang kelewat, soalnya emak-emak ya. Nah, etika endorse Kartika Putri di Kartika Putri Manajemen itu ada yang namanya, untuk yang belum tahu juga, endorsement itu banyak tipenya dok. Pertama itu ada endorsement namanya paid endorse. Paid endorse itu adalah endorsement yang dilakukan oleh artis, selebritis, atau public figure atau selebgram yang memang dilakukan dengan artis tersebut atau public figure tersebut memegang atau bersama dengan produk tersebut. Itu namanya paid endorse. Paid endorse itu bercabang lagi, ada 3. Ada paid endorse feed foto, ada lagi endorse-nya feed video, ada lagi paid endorse untuk IG story. Bercabang tuh dong. Dan ada lagi untuk yang namanya kalau saya tuh terbagi 3 gitu ya. Terbagi dari yang namanya untuk pakaian syar'i, karena saya mau bersyar'i, itu termasuk mukena, sajadah, apa yang saya pakai, semua termasuk masker dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau saya termasuk ke dalam produk ini nih. Sebenarnya ada handphone dari tim manajemen juga yang harus dibawa, karena secara tidak langsung akan seperti ini ketika ada orang nanyain termnya gitu. Nah, ini saya random aja. Kalau yang kedua itu ada yang namanya juga paid promo. Paid promo itu yang mungkin sering Fotonya dokter lakukan juga. Kalau lagi di mana-mana gitu, saya mau promo, saya kasih foto dari saya ya. Kebetulan gitu. saya tidak menerima satupun endorse. Enggak, maksudnya kalau dokter melakukan endorse ke ini seandainya ke tempat lain tahu, gitu ya. Jadi Gitu. fotonya dari kita titip. Iya, minta diposten ke dia, maka kan dokter harus bayar ke dia. Tapi yang tersebut tidak menyediakan foto. Nah, itu yang namanya paid promo. Itu yang saya lakukan juga. Dan untuk standarnya apa nih gitu, karena kan nanti saya baca lagi di story dokter, berasumsinya jadinya berbeda. Ini saya jelaskan, semua boleh yang sudah tanya, yang sudah mulai endorse saya mulai endorse itu tahun 2016, baru mulai menerima. Dari 2016 tersebut saya kerjasama dengan tim manajemen, terus juga ada manajer juga, ada yang namanya juga Iconic Sister sebagai partner endorsement saya. Di situ sudah jelas kalau untuk fashion, yaitu baju syar'i, hijab, mukena, sajadah, masker dan lain-lain,
itu saya wajib sekali untuk mengetahui bahannya apa. Kalau Syar'i contohnya yang saya pakai gitu, ini endorse juga dok, produk endorse yang memang benar-benar saya pakai. Lemari saya alhamdulillah suami saya irit, semuanya satu lemari itu endorsement. Beli itu mungkin 10%, itu juga kepepet ya kalau seandainya lagi kepingin banget baru saya beli. Dan saya pun kalau beli ke produk yang saya endorse itu lagi gitu. Nah jadi orang dalam loh yang nunggu. Jadi kalau seandainya Syar'i, saya memang ada standarnya, nggak boleh menerawang, tidak boleh yang namanya tidak sesuai dengan syariat, terus juga produknya juga memang benar-benar harus bagus, tidak banyak, mungkin yang nonton juga ada online shopping yang saya refund ketika barangnya juga pas nyampe tidak sesuai dengan gambar atau jahitannya tidak rapi. Saya juga pasti dengan sangat teliti, banyak sekali sih yang saya refund dok, kalau untuk pakaian aja ya dok. Karena buat saya jadinya jangan sampai follower saya membeli produk yang akhirnya mereka kecewa gitu. Karena saya juga ibu-ibu kan, kalau beli produk yang kecewa pasti saya komplain, marah gitu. Dan saya juga tidak mau kepercayaan follower saya mainkan gitu. Itu untuk masalah kalau seandainya pakaian Syar'i, endorse untuk pakaian yang saya pakai. Kedua adalah ini dia paid endorse yang termasuk terpisah lagi, endorsement kosmetik, skincare, makanan dan juga minuman gitu. Ini endorsement ini ini selalu ya dok, mungkin boleh tanya semua yang udah pernah WhatsApp ke nomor contact person, ini selalu ada di bawahnya itu tulisan wajib memiliki BPOM dan halal gitu. Karena balik lagi dok, kalau saya sebagai rakyat Indonesia, saya memang hanya tahu bahwa strukturalnya kami sebagai konsumen merasa aman, merasa tenang ketika BPOM RI sudah mengeluarkan izin edar gitu. Karena itu adalah standar yang memang menjadi kenyamanan dan kepercayaan masyarakat Indonesia dan juga dari lembaga Republik Indonesia untuk melindungi masyarakatnya sehingga adanya badan BPOM tersebut gitu. Nah makanya menurut saya karena saya warga negara yang taat, patuh dan percaya akan lembaga-lembaga negara kita, yaitu yang saya terapkan di standar endorsement saya gitu. Nah singkat cerita adalah makanya pada saat itu saya tuh selalu benar-benar berkata jujur. Ada lagi endorsement begini dok, yang namanya artis itu kan mempromosikan, paid promo gitu. Dia mempromosikan secara produk tersebut, dan ada yang namanya etika endorsement. Itu pasti diketahui oleh semua selebgram, artis, public figure. Dimana etika endorsement itu ada beberapa oknum-oknum selebriti, artis yang ngakunya dia pakai yang dokter bilang, habis itu dia hapus ketika dia bermasalah dengan brand tersebut, dia ceritakan. Nah itu menurut aku padahal si selebgram atau artis tersebut dia merupakan oknum dok. Karena untuk etika artis dan selebgram tersendiri itu adalah kalau saya ya dok, ketika saya benar-benar memakai, memakan, menggunakan, suka itu saya pasti akan bilang honest review. Syukurlah kalau kayak gitu. Iya. Masalahnya nggak banyak yang seperti Kartika pastinya. Karena alhamdulillah suami saya mau ngajarkan istrinya mendidik. Tapi pastinya, dan keluarga juga dan begitu. saya yakinkan tidak banyak artis atau selebgram yang seperti itu. Masya Allah, makanya aku mengenalkan kan dok, adanya pertemuan hari ini seperti itu. Nanti dokter kan pasti akan banyak orang berdatangan, bener gak sih standarnya Kartika begitu ya? Karena di handphone ini ada ribuan, bahkan banyak sekali yang memang pasti kita kirimnya sama gitu. Nah, tapi segini, saya langsung potong aja nggak apa-apa ya? Saya sambil selesai dulu ya dok ya, silakan. karena kan ini akan menanggapi dari apa yang dokter sampaikan gitu. Ini menjawab sebenarnya. Terus itu dok, kalau seandainya memang saya menggunakan honest review namanya. Jadi saya akan bilang saya udah makan nih enak banget, atau saya sudah pakai bagus banget jahitannya begini dan begini. Atau mungkin kalau memang, dan saya garis bawahi lagi, tidak melulu masalah materi kalau saya ya dok. Ini lillahi ta'ala, mungkin juga kalau nanti off the record dokter mau tahu mana aja sih yang kamu promosiin tanpa bayar gitu ya. Banyak sekali, bahkan termasuk brand terkenal, brand biasa saja, UMKM itu banyak sekali. Bahkan juga apapun itu, kalau menurut saya worth it, bagus, malah saya yang membeli lalu saya review. Nah itu yang namanya
Kalau saya adalah bagian CR saya untuk membantu usaha orang lain dan produk yang bagus juga gitu. Beberapa banyak juga kayak orang nanya, Kak, anak kakak skincare-nya apa, pakainya apa, itu semua saya harus review. Tidak ada dibayar, tidak ada saya di endorsement atau makanan yang datang, atau saya beli makanan, saya tahu Instagramnya saya posting kalau emang enak dan tidak bikin saya bermasalah dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak melulu masalah saya dibayar, saya posting, tidak termasuk tempat hotel yang saya datangin. Seandainya mungkin dokter nanti bisa cek sendiri juga tempat-tempat yang pernah saya datangin apakah itu endorsement atau tidak. Ketika pelayanannya puas, feedbacknya saya sebagai public figure adalah memberikan apresiasi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini semua basic saya dalam menerima endorsement gitu ya dok. Terus menanggapi ini sih instastory-nya dokter, mohon maaf kalau panjang karena dokter juga bikinnya banyak banget. Jadi mau nggak mau saya juga harus bahas yang panjang. Oke, ada kalimat di salah satu story-nya dokter bilang, dan ini juga pengecekannya pakai hasil lab. Lab ini sudah tersertifikasi dan saya cuma membacakan hasil lab aja loh, nggak sembarangan. Ada 5,7 hidroquinon dan 5,7% itu dosisnya tinggi. Coba baca di Google, tinggi banget resikonya bisa kanker. Yang di atas meja Bepom, dia mah nggak nunjukin yang krim lainnya yang dokter maksud gitu. Nah, di situ adalah begini dok, etika untuk ini yang saya punya ya. Ketika saya menerima suatu produk, ini saya bawa, ini sebenarnya ya. Nah, ketika aku produk ini aku nggak mau tunjukin kertasnya ya, ini dokter aja yang baca. Ini Bepom yang diberikan ke saya setebal ini, itu standar saya untuk menerima endorse ya dok. Bahkan yang di handphone ini pun mereka wajib mengirimkan juga, dan kami juga mengecek di webnya Bepom RI. Ini untuk data dari Bepomnya, dan saya juga meminta ini ada yang namanya dari hasil lab. Hasil labnya juga, jadi tidak, saya juga nggak mungkin ceroboh ya dok. Yang dokter bilang saya dari figuran dok. Saya jadi artisnya dari figuran di 2006, tidak mungkin saya ngerasa berusuk karena saya juga orang yang damai dong, tidak mau yang namanya naik karena hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, ini Bepomnya, ini hasil labnya, dan juga saya ada surat perjanjian juga. Nanti saya akan kasih dokter kalau mau baca silahkan ya. Persyaratannya adalah salah satu kontraknya di mana saya di sini juga meminta semua akan saya review secara real review. Kalau mau saya menggunakan, saya akan mengabarkan bahwa semuanya sesuai dengan apa yang terjadi. Bahkan juga dalam isi kontrak ini, apabila ada konsumen yang sama seperti saya mengalami sesuatu yang tidak mana semestinya, saya boleh membantu untuk melaporkan. Dan for the record juga adalah ketika ada online shopping endorsement saya, mereka usahakan mereka nipu ya dok. Ketika mereka mau main nakal, ngirimnya lama, tidak sesuai janji, saya langsung dengan akun pribadi saya menegur all shop tersebut. Dan yang kedua, pernah waktu itu all shopnya sudah mau ada, pernah sempat satu ya, cuma satu sempat mau nakal, saya langsung ingatkan, beri peringatan. Kalau memang mereka tidak mau, saya akan mewakilkan semuanya untuk ikut terjun langsung. Luar biasa, nggak sedikit loh. Mungkin hampir nggak ada ya. Saya jarang banget ketemu orang seperti Kartika Putri seperti ini. Banyak dong. Luar biasa. Enggak, bukan ini ya, saya bilang ya, yang review langsung sampai turun tangan, bahkan sampai komplain pun juga menanggapi, itu nggak banyak. Jujur aja saya bilang, nggak banyak, dan saya salut dengan Kartika Putri. Cuma mungkin ada beberapa yang misinformasi ke Kartika Putri aja sih, makanya terjadi hal seperti ini. Oke, ini aku beresin part aku dulu ya dok, biar beres tuntas gitu. Boleh. Ya. Nah, jadi di situ kalau memang itu kan kata Kartika aja, boleh dicek kok, itu ada Iconic Sister, itu part luar, dia mengendorse banyak artis dan dia kenal saya dari dulu banget lah tahu gitu. Oke, itu yang menjawab pertanyaan instastory dokter yang tadi. Terus dibilang di atas meja, memang saya diberikan produk-produk tersebut dan memang saya bilang saya hanya akan mempromosikan atau memberitahu, menunjukkan memang produk-produk yang layak dipakai yang berbepom. Kalau seandainya saya pergi ke suatu mall, ada saya bilang, oh iya di mall itu ada restoran yang bagus, saya tunjukin restorannya namanya ini gitu. Tiba-tiba saya bilang ini enak banget segala macam, tapi pas sampai mall situ mereka makan di restoran lain,
makanan yang gak enak kan saya tidak pernah menunjukkan restoran tersebut. Itu contoh simpelnya gitu ya dok. Menangguti lagi dokter ada bilang artinya Mbak Karput juga ikut menyebarkan. Ya artinya Mbak Karput itu juga bersekongkol merusak wajah orang lain karena anjuran Mbak Karput. Saya nggak ngomong bersekongkol sih, tapi mungkin kalimatnya yang lain. Kalimat bersekongkol itu tidak ada. Oh, ini yang video yang kita dengar ya, yang ada yang Nanti bisa diputar ulang, tapi boleh. tidak ada kalimat bersekongkolnya itu tidak ada. Mungkin kalimat yang lain, bekerja sama apa-apa, tapi tidak mungkin ada kalimat bersekongkol. Ya, nanti kita lihat di videonya aja ya dok. Oke, kita anggap aja gini, Mbak Karput juga ikut menyebarkan. Ya, mungkin itu benar kalau Ya, itu. Mbak Karput juga ikut merusak wajah orang lain karena anjuran Mbak Karput. Tidak seperti itu bahasanya. Ini yang saya ketik sesuai dengan apa yang dokter ucapkan. Boleh, nanti kita dengar ulang, tapi tidak seperti itu kalimatnya. Oke. Bukan. Boleh ditunjukin aja ya dok ya, biar kita Boleh. kelar ya dok ya. Boleh. Oke, sebentar. Mira dia punya. Kak, kamu yang ketik loh kak. Istri aku lihat yang itu doang kan, Mana? yang di berapa menit ya? Coba kakak Videonya masih ada jawabin. kok di feed kita. Yang pertama sih. Yang pertama Itu boleh. awal. Sebentar. Sebentar. Bukan yang di sini. Bukan yang ini kan? Gak apa-apa, ini jalan. Itu dari awal bukan? Iya, dari awal, itu dari awal. Itu dapat Oh, dari awal. Itu dari awal. Boleh. Coba kan. Tapi ada sekali volumenya biar kedengaran. Oke oke. Ini nih. Tolong didengarkan. Oh, Enggak, ini aja. apa-apa. Di sini Yang aja. dia dengar sama-sama. Sama-sama dong. Misalnya volumenya. Ya. bukan hanya bisa integritas kamu tuh bisa juga rusak, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah itu kan nggak baik ya sebenarnya ya. Nah video saya ini sebenarnya bisa menjadi salah satu ya acuan juga sih. Saya nggak sembarang ngomong loh, bahkan saya ini dokter, benar-benar dokter. Ya. Dari sini ya. Dari sini kita mulai ya dok. Ya. Boleh cek deh. Dan juga saya ini ngeceknya pakai hasil lab, dan labnya ini lab sudah tersertifikasi. Yang saya kan cuma membacakan hasil lab loh, dan nggak sembarangan 5,7% hidroquinone 5,7%, dan itu dosisnya tinggi. Baca coba di Google, tinggi banget itu, dan itu bisa resikonya kanker loh. Nah hati-hati, makanya jangan cuma di atas meja dok. Nah ini ya dok. Ini yang. Ya, itu nggak jadi masalah. Iya. Orangnya di atas meja memang bepom, dia mah nggak tunjukin. Yang ultimate decilnya dia akan tunjukin nggak? Coba dicek. Nah kalau misalnya iya, kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut merusak wajah orang lain kan? Karena Ya. Kalau boleh tahu kalimat sebelumnya apa tuh dok? Tidak ada bersekongkol. Apa itu dok? Nih. ya kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut merusak wajah orang lain kan? Karena Ikut berdosa. Oke. Itu terpotong soalnya ya. Ikut berdosa merusak wajah orang Ya. lain. Berarti benar yang saya bilang merusak wajah orang lain karena Tapi tidak ada anjuran Mbak kata-kata Karput. bersekongkol. Ya kan tadi bersekongkol udah aku delete. Ya. Cuma dokter bilang nggak ada kalimat merusak karena anjuran Mbak Karput. Ya, Ternyata bukan. ada. Iya, bersekongkol udah saya coret kan. Iya, bersekongkol sudah. Berdosa. Satu lagi kalimat yang lain. Berdosa di sini ada kalimat merusak Betul. wajah orang lain karena anjuran Mbak Betul, Karput. betul. Ada ya, tadi Ada. kan dokter sempat nggak ada tuh kalimatnya nggak begitu yang merusak. Kalimatnya tadi bukan seperti berdosa tadi. Kalau kalimat ini nggak jadi masalah sih. Mau diulang berapa kali pun saya nggak menyesali kalimat saya sih. Kan tadi udah saya tutup tuh yang bersekongkol. Saya bilang oke dok, kita skip yang Ya. bersekongkol. Coba nanti di rewind ya. Oke. Ada kalimat saya bilang dokter mengatakan merusak wajah orang lain karena anjurannya Mbak Karput. Nah kita bahasnya pas dulu deh. Nah di kalimat tersebut itu kan kalau nontonnya lagi dokter 3 kali nonton video YouTube itu adalah tidak ada kalimat aku menganjurkan memakai, tetapi di video tersebut jelas bahwa saya belum pernah memakai, saya baru mau mencoba, dan demi Allah lillahi ta'ala ya, saya sampai nyebut nama Tuhan ini mohon maaf karena memang saya akan benar-benar mencoba, karena dalam perjanjian tersebut pun kalau saya mencoba saya akan kasih real review, dan kalau ada yang sampai saya juga bilang kalau ada bagaimana kita juga akan tindak lanjuti juga. Nanti dokter boleh baca, sangat-sangat kita boleh ya Om ya. Pasti.
Itu yang di IG story-nya dokter. Ada lagi, panjang lagi. Terus ada lagi kalimat yang makanya kalau menurut saya, coba teh. Kak, makanya kalau menurut saya, ada Kak, yang mana Kak? Udah dok, sini. Kalau ditanya aku pernah breakout, nggak pernah. Waktu teenagers tuh aku benar-benar pernah ngalamin jerawatan yang parah banget. Dan pernah sih gitu, makanya long term aku juga begitu. Karena memang aku nggak mau juga kasih tau lah kita mau minta apa, kita mau request apa buat hidup kita, ya aku meng-apply begitu juga untuk orang banyak. Timbul, jerawat timbul, jadi nggak tahu rasanya kayak gimana. Nah di luar sana korbannya itu banyak banget dan mereka itu cerita dengan saya. Gimana kalau pakai krem abal-abal itu wajahnya jadi rusak, ya timbul, jerawat timbul, jadi nggak tahu rasanya kayak gimana. Nah di luar sana korbannya itu banyak banget dan mereka itu cerita dengan saya. Dan sebagai seorang dokter, etika saya itu kayak gimana ya? Etika saya berkata bahwa saya nggak boleh biarkan itu terjadi. Saya harus edukasi masyarakat. Jadi ini bukan pansos, bukan juga yang menjatuhkan produk lain. Buktinya saya ada review orangnya bagus-bagus, kok nggak jadi masalah. Dan juga untuk banyak ngomongin palsu, aduh please, coba deh lihat artis-artis ini punya. Ini artis-artis ini pakai yang palsu juga kan? Makanya dilihat track record dari awal sampai akhir. Ya kan sedih jadinya ya. Jadi ya kita itu. Nah, ini ada kalimat, iya makanya kalau menurut saya kalau endorsement itu benar-benar ditelaah lah. Benar-benar jangan asal terima karena dapat duitnya terus bangga-banggain. Karena ada efek yang bisa berbahaya untuk orang lain, bisa merusak wajah orang lain sembarangan loh 5,7%. Nah, di sini aku nggak ada bangga-banggain produk itu sih dok. Kalau nonton di videonya lagi, di YouTube-nya lagi, bahwa memang tidak ada aku bilang, wah ini the best dan lain sebagainya. Enggak, at the moment bahkan owner itu juga nggak tahu kalau produk itu memang mau aku apply. Dan mereka juga nggak tahu kalau aku udah bawa kapas. Memang di tas aku selalu ada kapas. Kalau aku mau sholat, aku hapus make up. Jadi memang aku selalu, dia kaget juga ya kita cobain. Karena buat aku tonernya bikin merah beneran nggak nih? Itu bener-bener real gitu. Dan di video YouTube itu tidak ada kalimat aku membangga-banggain produk itu. Dan juga memang aku sangat menelaah dan buktinya ini ya dok. Itu yang untuk menjawab dari IG story dokter gitu. Kodenya apa? Susah. Nah itu yang menurut aku harus clear kan, biar dokter juga akhirnya tahu gitu. Terus ini yang kalimat yang saya maksud. Ya makanya sikap saya kalau endorsement itu benar-benar ditelaah lah, benar-benar jangan asal terima aja. Jangan karena dapat duit terus dibangga-banggain. Karena apa, efeknya itu bisa berbahaya untuk orang lain, bisa merusak wajah orang lain. Gak sembarangan loh 5,7% itu bisa menyebabkan kanker kulit loh. Hati-hati loh. Terus kalau makan pun yang ngomong, tapi beda loh. Sekarang dok semuanya sudah bebas semuanya. Syukur puji Tuhan ya, saya juga senang sih. Tapi kalau video. Nah ini dibilang, aku bilang kan memang udah BPOM dan udah uji lab semua. Karena memang aku udah punya ini dok. Makanya di video aku itu aku berani banget bilang produk yang ada ini BPOM. Karena memang sebelumnya juga pasti pihak manajemen saya memeriksa tuh apa krim-krimnya mereka BPOM nggak nih gitu, bener nggak nih gitu. Nah kita lanjut lagi ke Q&A akhirnya. Itu kan masih banyak lagi tuh dokter bilang sebut semua aku terus gitu. Tapi aku tidak mau menjawab di IG story. Bukan aku tidak menghargai, mohon maaf sebelumnya tidak dok. Karena aku tidak mau memperkeruh keadaan. Aku tidak mau jadi nanti Instagram aku tidak bermanfaat untuk orang banyak. Justru orang yang nonton, orang kita kan kadang-kadang suka happy gitu ya melihat orang saut-sautan yang tidak mana semestinya gitu. Jadi aku tidak mau memberikan contoh yang nggak bermanfaat. Nanti akun aku disuruh tutup sama Habib. Saya khawatir itu doang sih, karena perjanjian saya. Iya, makanya Habib mengajarkan saya waktu itu untuk tabayun aja. Lanjut, dokter mengadakan Q&A pada saat itu. Bilang bahwa dok, Karput itu Kartika Putri ya? Serius dok, aku nggak tahu ya beritanya yang mana, kepo banget. Saya nggak mengatakan apa-apa, saya diam aja di sini. Iya, tapi ini kan di sini mau posting ya dok, maksudnya Iya. dokter yang mau Tapi saya posting di nggak akun. mengeluarkan satu kalimat pun di video. Iya betul, betul. Aku nggak bilang dokter ngomong sih di sini. Oke, terus lanjut lagi. Ada lagi pertanyaan yang ini teh. Ada pertanyaan followernya, pernah pakai banyak artis yang endorse akibatnya mukanya hancur banget. Nah, jawaban dokter bilang, ini lihat Mbak Karput, jadi ya. Jadi hati-hati mempromosikan produk itu ya. Karena kalau wajahnya hancur, berarti
Yang tadi aku bilang juga, kalau nonton lagi video aku yang tentang produk itu adalah aku memang mau pakai gitu, dan aku belum bilang bahwa aku udah pakai, aku juga nggak bilang apa-apa, dan juga memang aku mereviewnya sejujur-jujurnya gitu. Dan memang aku kalau pakai aku bilang pakai, tidak bilang tidak. Nanti aku tunjukin lagi bukti yang lain. Ini ada pertanyaan dokter lagi tentang Karput aja promosiin skincare lain setelahnya, WKWK. Nah terus dokter menjawabnya ini teh. Nah kalian, ini dokter jawabnya aku bacain dulu. Nah kak, bukan, yang nah bukan, yang depannya nah kayaknya kita nggak ada. Ini aku ada, nanti aku cari ya dok. Cuman kalimatnya bilangnya, nah kalian lihat ya artisnya aja udah promosi ini yang lain nih, pakai yang lain lagi, beda lagi, besoknya mungkin skincare lain lagi, yang promosiinnya terus kita percaya kayak gitu. Inget loh, dia dibayar, jelas dia bagus-bagusin. Itu dokter bilang gitu. Aku kesian sih dok sama orang yang mengendorse aku juga, salah satu produk kecantikan juga. Yang ini kan yang maksudnya dokter pada saat itu kan. Actually saya nggak ngeliat, Ya. tapi Wah, dokter- netizen yang kasih tahu. Oke, dokter bilang netizen yang lain. Kalau aku lain kali dicek dulu dok, takutnya netizen kan suka. Saya ada lihat, tapi saya nggak tahu mereknya apa, karena saya nggak zoom in, jadi saya cuma lihat ada Baru lihat posting. aja nggak detail. Tapi saya nggak lihat detail. Nah. Saya aja lihat komennya, habis itu saya skip. Nah, itu juga banyak Tapi sekali. saya nggak ngeliat Iya, mereknya itu apa. banyak yang terjadi oleh follower dokter juga yang melihat sekilas berkomentar gitu. Kalau aku boleh memberikan masukan gitu, lebih baik dilihat, baca caption ya, karena kan setiap postingan itu ada captionnya. Dan alhamdulillahnya di Instagram itu ada yang namanya kejelasan. Kalau caption itu dirubah atau diedit, Edited. ada baca edited. Maaf dokter, bisa dilihat di sini ada edited? Tidak. Tidak ada. Mohon maaf kalau berkenan dibaca dok, di sini ada nggak menyatakan bahwa saya memakai produk itu, atau saya membagus-baguskan produk itu, atau saya bilang saya udah pakai gitu. Kalau mau pakai tidak ada. Iya. Tapi sebenarnya kalau mau membaguskan ini kan terlalu luas ya sebenarnya. Iya, nggak, ini aku Dengan kandungan utama kita menjelaskan ini aja sebenarnya suatu itu informasi yang dimiliki oleh namanya kita produk. Itu marketing adalah harus menunjukkan apa kelebihan dari produk yang terbukti tersebut. secara klinis mengatasi flek hitam, kerutan, keriput, kusam, ditambah Ya. lagi ya sebenarnya kan kita menginformasikan juga Iya, ya, salah satu. tapi kan saya nggak bilang, kan di sini dokter kan bilang kan pakai sendiri, benar-benar pakai. Oh, iya. Dokter kan sudah bilang review itu yang bener lah, pakai sendiri. Tapi memang kalau saya sedetail itu, untuk masalah caption juga saya tidak ambil copy paste posting, enggak. Tapi apa yang mereka berikan saya akan posting sesuai dengan apa yang saya mau share gitu. Di situ saya tidak bilang saya pakai produk itu, karena saya kan artis dok. Saya megang gini aja saya bisa promosi gelas nih dok. Ya kan? Itu yang enaknya mungkin jadi artis ya. Saya bersyukur saya jadi artis gitu. Dan juga kalau produk yang saya pakai, setelahnya juga saya ada posting yang namanya masker dok. Dan saya memang benar-benaran pakai kok. Kalau produk-produk yang semuanya itu saya beneran pakai. Tapi untuk skincare, sebulan itu mungkin ada 10 lebih ya, minimal 10 ada skincare. Kalau saya pakai semuanya, muka saya nanti jadi bingung ya dok, dan tidak boleh juga ya di kedokteran pakai gonta-ganti gitu. Jadi tapi saya memang tidak pernah bilang bahwa saya pakai produk bagus sehingga saya bilang saya udah pakai nih, enggak. Captionnya udah jelas juga gitu. Makanya untuk konsumen, akhirnya saya memposting banyak skincare yang sudah aman, BPOM dan lain sebagainya. Saya posting, tujuannya follower saya menentukan sendiri. Saya tidak menganjurkan apa-apa ke mereka. Saya hanya kalian mau yang mana, saya mau perkenalkan. Sama kayak kita iklan sendal dok. Nggak mungkin lah Pak Kaput sebenarnya merekomendasikan ya secara umum ya pasti merekomendasikan Iya. dong. Kalau nggak mungkin muncul di media sosial yang Mbak Kartika. Gini, merekomendasikan itu kan bahasa kedokteran ya. Kalau dokter merekomendasikan untuk menggunakan ini, pakai ini gitu. Tapi kalau kita secara public figure, bahasanya mempromosikan dok. Gitu. Kami mempromosikan. That's why paid promo, paid endorse gitu. Nah, itu yang harus, maksudnya kan kita sharing ya dok, pengetahuan dokter sebagai ini, saya juga sebagai artis juga ada juga etika-etikanya. Jadi kami mempromosikan. Contoh deh dok, ada artis promosi sendal jepit. Dia kalau ke acara panggung kan pakainya yang branded.
nggak mungkin pakai sendal jepit, tapi dia memperkenalkan bahwa nih ada sendal jepit nih, kayak gitu ya dok. Ini untuk pengetahuan aja, jadi bukan merekomendasikan gue pakai boleh enggak, tapi as artis tuh kita selalu mempromosikan, ya bahasanya lebih tepatnya mempromosikan. Lanjut lagi ke instastory-nya, mohon maaf banyak karena dokter bikinnya banyak sih. Oke, lanjut lagi, minum lagi. Ini curhat sebenarnya. Enggak, ini sebenarnya menanggapi dengan etiket tabayun. Kalau di IG story dok, yang seneng orang-orang yang yang kesian gitu kan, niatnya dokter mau edukasi. Jadi aku mau edukasi juga follower aku, jangan sampai Misleading. marah gitu kan, ikut-ikutan hal yang nggak bermanfaat. Buat yang juga yang udah komentar, maaf banget ya komentar kalian memang aku hapus-hapusin. Tapi tenang, aku capture semuanya. Kenapa aku hapus-hapusin? Follower aku nih kan ada anak-anak dan juga banyak orang-orang ibu-ibu, orang-orang yang mau hijrah juga, belajar agama. Sehingga saya tidak mau ada yang terbawa hate speech, padahal ya tadi belum baca caption, belum mengerti pokok permasalahannya. Saya tidak mau lapak saya juga menjadi lapak yang tidak bermanfaat, daripada Instagram saya ditutup suami, ya akhirnya saya memang menghapus betul sekali. Termasuk yang di YouTube ada beberapa yang dihapus juga dengan tim kita juga, dengan tujuan hal yang sama gitu, karena YouTube itu adalah media siar ringannya saya. Makanya saya juga untuk itu. Nah ditanya, udahlah hapus aja seandainya gitu atau apa. Nanti kalau saya hapus nanti pikirnya wah takut kan, wah ini kan itu. Jadi saya tidak mau, saya mengambil posisi yang jalan tengah emang untuk kebaikan gitu. Lanjut lagi, dari banyak story dokter ada lagi yang muncul ini karput mana ya? Oh ini, iya ada bilang bayarannya mahal ya dok. Ada yang bilang gitu. Dokter bilang, iya yakin saya dibayar mahal, amin. Terus orang nggak banyak lagi kok artis yang mau di-endorse dia. Bahkan yang di-endorse itu aja sudah mau keluar, semua nggak mau balik lagi dengan dia. Yang kayaknya gitu, yang kayak gitu punya artis yang mau tuh nggak dibaca, nggak dipelajarin dari awal sampai akhir gitu. Itu kalimatnya dokter. Di sini yang aku bilang kan, kalau emang kasarannya kalau mau duitnya aja kan pasti artis terima-terima aja lagi gitu kan dok gitu. Dan ini yang aku bilangin adalah yang aku garis bawain, artis yang mau tuh nggak baca, nggak dipelajarin dari awal sampai akhir. Ini cara saya mau belajarin produk yang masuk di saya ya dok. Jadi saya jawab lagi pertanyaan dokter di IG story itu, kalau dibayar mahal, mahal itu relatif tergantung orang ya dok ya gitu. Mungkin kalau memang jadi doa, kalau saya sih saya aminin, amin. Seru. Terus kayak gitu, pernyataan dokter yang terakhir adalah itu banyak yang komen aman di YouTube Karput. Jangan-jangan penjualnya semua yang komen gitu. Kalau yang komen justru saya lillahi ta'ala, saya nggak tahu ya. Saya tidak menggiring dan saya tidak punya tim dan lain sebagainya. Bahkan tim YouTube saya juga setelah ngedit nggak pernah nonton ya. Ini keterlaluan emang. Jadi kita nggak tahu kalau soal itu. Nah, tapi dokter menanggapinya demikian. Saya itu ya nantangin artisnya. Jangan cuma ngendorsin dong, dipakai doang. Nah, kan saya udah bilang di video itu dok, memang saya ada niat untuk mereview, real review produk tersebut gitu. Dan itu kan baru diposting. Emang kalau yang produk itu memang mau dia requestnya untuk digunakan, ya saya tantang balik, saya akan kasih real review gitu. Dong, jangan di depan kamera, beda, yang dipakai dalam kamar beda, karena dipromosiin ini pakai skincare yang lain katanya. Kalau berani pakai yang di-endorsein, jangan dicuci muka gitu. Nah, itu ya saya bilang, oknum-oknum para artis, mungkin selebgram atau public figure yang akhirnya terbuka sendiri metode kerja mereka oleh mulut mereka sendiri. Akhirnya dibukakan oleh Allah bagaimana cara mereka bekerja. Bener gak dok? Itu bahkan saya baru kepikiran nih. Saya tanya dulu sama tim, ternyata memang ada permasalahan yang seperti itu terjadi. Saya tidak menutup mata dan telinga, memang ada kan oknum-oknum selebriti atau artis atau selebgram yang dia pakai, habis itu dia cuci, habis itu dia promosiin gitu. Nah kalau itu
insya Allah nggak akan terjadi di saya gitu ya dok. Dan juga pastinya apa ya, bukan aku banget juga gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi kalau aku pribadi, makanya kenapa menjawabnya di sini, biar nanti kalau ada pertanyaan lagi, dokter nggak di IG story lagi gitu. Karena aku dari awal ini, padahal yang IG story ini dibuat setelah aku memberikan nomor pribadi aku langsung. Aku juga men-DM langsung ke dokter Richard Lee gitu, makanya penjelasan aku langsung gitu dong. Gitu. Dan akibatnya adalah aku lumayan diteror sih. Aku kan emang nggak mau respon sebelum kita bertemu begini ya dok ya. Saya nggak mau buru-buru membersihkan nama lah atau pencitraan dan lain sebagainya. Saya nggak mau, karena saya takutnya, khawatirnya jadi salah paham, yang nangkep juga jadi salah paham. Nah ini saya kasih baca dokter aja karena ada nama produk. Ini yang terjadi akibat dari postingan yang endorsement saya yang video barusan yang dokter lihat gambarnya tanpa baca caption. Akhirnya mereka minta, pertama mintanya dinonaktifkan dulu. Yang ini dok. Oh yang terakhir ya. Iya, yang dokter nggak sempat baca. Nah, ya kan? Kasian ya. Iya, maksudnya bukan kesian, harusnya kalau dokter mau menanggapi itu detail dulu bacanya. Saya nggak tanggepin produk mereka kok. Iya, tapi kan dokter nyebut udah endorse produk lain, dan satu-satunya produk skincare yang kosmetik yang aku posting ini gitu. Sebenarnya sebenarnya nggak ada yang salah sih. Sebenarnya mereka kena imbasnya aja. Iya, betul sekali. Oke. Nah, ini adalah akhirnya mereka minta ditutup komennya. Saya bilang nggak perlu. Itu kan balik lagi ya dok ya, saya punya nurani gitu ya, dan produk mereka nggak bersalah, dan juga kita belum buktikan apa-apa tentang produk ini. Akhirnya kena imbasnya, dan kedua dia kirim lagi bahwa kak hapus aja deh kak, kayak gitu. Aku tuh tadinya aku mikir kalau gue hapus nanti netizen yang luar biasa itu untuk produk itu, karena saya juga walaupun ada bagian kecil saya salahnya, nanti minta hubungin saya akan promosiin produk itu. Alhamdulillah ya, itu rezekinya dia ya. Oke. Saya akan promosiin. Oke, itu ya dok ya. Tapi kalau nggak abal-abal ya, catatan. Urusan lagi. Kita cek dulu. Silakan. Nah, jadi terus gak lama kemudian juga ada postingan dokter di ini YouTube ya? Iya. Intinya ini tentang produk itu sih. Tapi ada beberapa yang memang pernyataan juga di IG story bahwa dokter bilang kan mereview produk tersebut. Kayak apa dia skip deh. Habis ngetiknya nggak ada koma. Oh nih, dokter bilang saya juga senang, tapi video itu kan saya buat dari dari tahun 2019 sampai dengan 2020 awal tahun. Dokter bilangnya di awal tahun. Tapi kalau kita bisa lihat di YouTube ya dokter, terakhir dokter membahas produk tersebut di Agustus. Iya, kalau ini tambahin ya dok, kalau setahu saya Agustus itu bukan awal. Ada saya ngomong di awal 2020. Ada. Ada Coba. Ada memang. Ya. Makanya itu kalau saya orangnya teliti. Mungkin saya ada miss ngomong, tapi di feed semua saya jelasin kok di Agustus 2020. Ya, tapi kan ini yang aku lihat kan IG story yang memang ada, dokter bilang ada jejak rekamnya ya. Iya, ada. Di situ. Jadi ada di bulan juga terakhir itu Agustus kan gitu. Nah, Agustus itu dekat atau jauh? yang jelas Dekat bukan dong. awal bulan. Iya, yang jelas itu bukan awal tahun. Itu yang jelas menurut aku kan udah masuk bulan 8 dari 12 gitu. Kalau akhir masih mungkin sedikit diterima karena melebihi dari setengah gitu. Itu sih kalau dari kita pribadi ya dok, tujuannya etikat baik untuk memberikan jawaban dari pertanyaan dokter juga, asumsi dokter juga, penilaian dokter juga terhadap saya pribadi yang memang belum kenal, tapi dokter menyampaikan itu semua di media sosial dokter. Nah mungkin kalau dokter mau mengedukasi saya, mau memberi apapun, sekarang gantian ilmunya dokter ke saya. Are you ready? Ya. Saya sudah dengar curhatan Kartika Putri. Sebenarnya nggak ada yang salah bagi Kartika Putri. Klarifikasi dok. Ya, itu klarifikasi, nggak ada yang salah. Ya. Yang terjadi di sini adalah ada sedikit ketidaktahuan. Dan ini bukan hanya terjadi di Kartika Putri, tapi juga terjadi di seluruh masyarakat Indonesia dan berapa banyak masyarakat Indonesia. Ya. Termasuk tidak sedikit di artis dan selebgram. Tapi dari obrolan ini saya juga nangkap satu hal bahwa ini murni bukan hanya bukan kesalahan Kartika Putri,
karena ketidaktahuan aja. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Saya akan kasih tahu Kartika Putri bahwa yang namanya BPOM Ya, ya, itu tidak membepom merek Mbak Kartika. betul. Karena dia BPOM produk. itu Saya yang tahu di itu. sorry, yang di BPOM-kan itu item, Oke, bukan merek. oke. Jadi bukan merek X, ya tapi item, facial wash, toner, krim pagi, krim malam, A sampai Z. Ketika banyak orang berjualan, A sampai Y itu BPOM, X sampai Z itu tidak BPOM, dan tiganya itu bukan mungkin nggak tiga, satunya aja yang tidak BPOM. Maka itu kita berbicara itu abal-abal. Contoh kita bicara kayak gitu. Kartika Putri makan di suatu restoran yang halal katanya. Oke, 100 menu itu katanya halal. And then kita ketemu satu menu dan menu tersebut tidak halal. Dan pihak restoran akan ngomong, kan cuma satu. Bisa terima kan? Enggak. Enggak. Oke. Maka kita itu. Iya. Saya Karena akan cerita kalau lagi. restoran kan satu kitchen dong. Ya, Ya. saya juga sama cara seperti ini. Oke, kita akan ngomong kayak gini. Kita akan balik ya. Saya akan ubah mindsetnya. Kasih saya waktu 15 menit aja. Saya akan ubah mindset Kartika Putri. Nanti Kartika Putri yang sendiri yang berpikir bahwa ketidaktahuan Kartika Putri itu berakibat seperti ini. Tapi, Akibat apa nih dok? yang tadi saya sampaikan di story saya nggak Oh. anggap apa yang di story saya tadi salah. Oh oke. Oke, Oke, kita, jadi saya akan masalah ya, ubah. Dok? Saya akan ubah Oke, siap. mindsetnya supaya bisa sampai ke sana. Siap, siap. 2019 produk tersebut mengeluarkan merek, dan kemarin saya ada tunjukin salah satu artis berfoto pada produk tersebut. Saya nggak sebut lah semuanya ya, tapi Karena udah perjanjian awal etikanya. harusnya Kartika Putri melihat foto tersebut sama persis produknya. Saya lihat setelah dokter posting, karena kan saya nggak mungkin lihat semuanya ya. Dok. Pertanyaan saya kayak gini, Ya. kamu akan melihat di sini tahun 2019 dia mempunyai BPOM keempat produk tersebut. Mhm. Tapi pada produk tersebut kamu melihat polosan. Pertanyaan saya, produk tersebut BPOM atau tidak? Pada saat itu kan kalau saya ya dok ya, pada saat itu Pandangan Kartika Putri aja. 2019 ya, pada saat itu ya berarti nggak BPOM. Tapi ada nomor BPOM. Ya, makanya saya bilang dok, kalau ini kan dokter menanyanya ke saya seolah-olah Enggak, saya pemilik produk. enggak. Kan saya konsumen ya dok. Kartika Putri ini kan bukan BPOM, bukan polisi. Jadi kan saya tanya itu Iya, pendapatnya iya. sebagai awam aja sih Betul. sebenarnya. Jangan Kalau- terlalu serius. Kalau dokter yang terlalu serius, rewind lagi deh dok. Sorry, berarti ya. bawaan saya Slow, terlalu slow, serius. Slow dong. Karena gini, kalau ditanya saya orang awam gitu ya. Kalau Iya. ditanya ini produk udah BPOM gitu. Nah terus lalu tidak ada yang dokter bilang si detail-detail itu. Kalau saya balik lagi, kalau saya membeli produk itu makanya saya bilang pada saat mau pakai produk ada, saya Oke, tanya kita sama kerucutin ownernya. aja. Produk tersebut menurut Mbak Kartika aja ya, Iya. itu BPOM atau tidak? Ada nomor BPOM-nya tapi pas dijual polosan. BPOM atau tidak? Kalau ada nomor BPOM-nya ya menurut saya ya, saya orang awam loh dok. Saya tidak membela manapun ya, menurut saya BPOM karena Betul. ada nomor BPOM di situ. Betul. Iya. Nah, itu yang terjadi antara persepsi masyarakat umum dan regulasi pemerintah. Bagi masyarakat umum, melihat ada nomor BPOM-nya saja, Iya. maka mereka menganggap itu sudah BPOM. Sedangkan bagi BPOM dan bagi pemerintah, nomor BPOM itu adalah proses. Yang benar itu adalah di dalam produk, itu terlampir semuanya jelas. Kalau kita ke Alfamart beli sesuatu produk kosongan, maka Jangan produk tersebut dok, jangan produk dok. ya, produk Iya. tersebut maka katanya itu non BPOM. Sorry ya, pembawaan saya itu memang bersemangat sih, bukan serius Pelan. sebenarnya. Memang bawaan saya itu seperti ini. Nah, jadi Tadi datang enggak loh dok? Tadi Kalau di datang video saya membawa semuanya kayak santai. gitu. Oh gitu. Oh jadi karakter di video ya karakter dok? kayak Baik gitu. baik. Jadi sebenarnya produk tersebut itu non BPOM, dan kalau produk tersebut ditangkap terlihat polisi ataupun BPOM, maka itu pasti disita. Pasti disita meskipun sudah ada nomor BPOM-nya di situ. Iya. Oke, berarti itu abal-abal. Betul, itu abal-abal. And then saya cek, ternyata labnya hasilnya di Dokumen 5,7%. Seperti yang kita tahu, mungkin Kartika Putri juga sudah beberapa kali nonton, dapat informasi dikit-dikit lah. Di Dokumen 5,7% itu, 5,7% itu cukup berbahaya. Kalau salah penggunaan itu bisa menyebabkan kanker kulit. Banyak banget, dan itu bukan kata saya. Kata dokter Zain Obagi, boleh cek di literatur. Saya lampirkan nanti. Oke, and then bulan Februari saya mengecek body lotion. Ternyata body lotion yang mengandung
Hidroquinone juga 4,7%. Polosan juga, dan kalau nggak percaya ada artis juga memegang produk tersebut juga. Boleh lihat. Kamu tahu? Kartika Putri mungkin bisa baca, tapi jangan dibaca di sini, baca dalam hati ya. Apa yang terjadi di pasien tersebut? Sorry ya. Stretch mark semua badan. Ini yang saya bilang. Ketika Putri mungkin sudah pernah breakout, tapi belum pernah ngerasakannya seperti ini pun. Semua yang Bayangkan. ngerasain virus rasain dong. Betul banget. Bayangkan kalau seorang pasien korban yang memakai krim body lotion yang mengandung hidroquinone 4,7% dan di dalamnya ada steroidnya dan seluruh badannya seperti ini punya. Bayangkan betapa kalau saya melihat korban itu langsung, betapa sedihnya saya. Pasti. Tentu etika saya berkata, saya ingin edukasi. Orang lain mau ngomongin saya pansos apa itu terserah. Saya kesian dengan korban itu. Nggak mungkin saya diam. Saya rasa Kartika Putri pun kalau jadi dokter pun melihat posisi saya sama. Nggak usah jadi dokter sih dok ya. Jujur Pasti saya akan- kalau pasti pribadi saya juga melihat apapun pasti nggak mungkin, saya kan punya nurani juga ya dok. Nah tetapi ini kan video waktu dokter buat di bulan Ya, sebentar, saya belum selesai. ya 2019 kan. Enggak, saya belum selesai. Jadi ini body lotionnya mengandung itu. And then pertengahan tahun merek itu berubah. Merek itu merubah semuanya menjadi the real Depok. Saya adalah orang yang sangat bangga sekali dengan perubahan itu. Artinya apa? Kritik saya mungkin akan merubah orang itu. Mungkin kritik saya pedes, tapi membuat mereka berubah. Saya senang sekali. Tapi apa yang terjadi? Masuk di akun media sosial besar, terus nyindir saya. Jadi nyenggol-nyenggol saya sama seperti masuk di YouTube-nya Kartika Putri, nyenggol saya juga kayak gitu punya kan? Nyenggol-nyenggol saya. Akhirnya ya udah, artinya kan minta di-review ulang. Saya review. Saya tahu segala sesuatu itu butuh proses. Bulan tengah tahun saya review bulan Agustus, saya kasih waktu yang cukup panjang. Dokter review Februari. Agustus, enggak, sorry, Agustus. Oh, Tengah enggak. tahun dia berubah. Kalau nggak salah saya bulan 6, bulan 7. Bulan 5, bulan 6 kayak gitu dia berubah. Bulan Agustus saya review. Jadi saya kasih waktu pada waktu itu 2 bulan, cukup lama. Kalau salah lebih ya. Saya review ulang. Dan yang saya review, saya bahagia banget waktu ketemu produk ini. Benar-benar Bepom. Baru itu saya lihat, nah ini benar-benar Bepom. Tapi saya terkejut sekali waktu saya melihat kemarin, ternyata ada etiket biru yang ditunjukkan kemarin. Oke, kamu tahu etiket biru itu setelah saya cek ke lab, ternyata hasilnya sama, hidroquinone 5,7%. It's mean apa artinya? Artinya produk lama dengan produk yang baru ini sama, cuma nyelundupin hidroquinone. Beda dong dok, kan ada yang sudah membaik ya, ada yang sudah membaik yang tadinya produk yang lainnya. Betul, oke, saya akui. Kita harus sportif ya dok. Sportif. Maaf ya, ini aku orangnya memang harus adil di Loh, ilmu saya dari suami. di video tersebut saya puji Iya, kok. berarti bagus yang beberapa Saya produk puji. itu, tetapi kita mengkerucut nih dari Betul. beberapa produk mengkerucut ke satu produk etiket Betul, biru racikan. ada 2 sebenarnya. Baik. Saya puji bagus banget, dan saya tidak pernah berbicara produk tersebut abal-abal. Karena menurut saya produk tersebut tidak lagi abal-abal. Produk tersebut itu jelas legalitasnya, tapi menjadi racikan. Nah, pada waktu itu saya bilang, nah ini yang saya tidak mau. Ini namanya nyelundupin hidroquinone. Sama kayak orang jualan morfin, nggak bisa jual morfin, masukin ke rumah sakit kayak gitu ya. Sorry lah ya, ini pengandaian yang nggak nyambung banget mungkin ya. Hidroquinone itu cuma boleh dikeluarkan oleh dokter. Makanya itu dia membuat etiket biru hanya untuk melegalkan apa yang dilakukannya dulu. Oke, jadi sebenarnya dulu dan sekarang itu sama, cuma dikemas dengan legalitasnya saja. Boleh bertanya ya dok? Boleh. Kalau etiket biru itu kan harus sesuai dengan resep dokter. Betul. Dan tidak boleh dijual umum. Betul. Nah itu kenapa di video saya juga saya bertanya kalau memang dikeluarkan oleh dokter, karena waktu itu dokternya saya nggak bisa, baru kenal, belum datang ke Malang. Betul. Makanya saya tanya benar apotekernya. Betul. Saya tanya. Saya akan klik ini. Ya. Sorry ya, saya klik Shopee. Nggak usah disebut tuh, kita nggak Iya. di-endorse. Sorry ya, sorry. Saya klik e-commerce. Thomas. Ya. Saya klik. Ya. Produk tersebut ini bisa dibeli bebas. Dan Iya. kamu tahu,
saya kasih tahu. Hidroquinone, soal catatan play to FDA. Ini di sini. Ada di sini. Udah di stabil. FDA dong. FDA dong. FDA. Ini dok ya. Ya, bayangkan ada BPOM ya. Nah ini temuan unik. Ada BPOM ya, tapi kok racikan? Kayak gimana caranya itu? Yang dijual bebas. Bisa nggak dijelaskan? Ada Kan BPOM saya ya? bukan pemilik produk nih dok. Ya, saya bertanya itu kepada konsumen. Ada BPOM ya, terus tapi racikan. Berarti kan ada something. Oke, dokter nonton video yang saya tonton nggak? Bahwa saya 3 kali. Iya, bahwa di situ saya bilang bahwa semua produk yang saya bilang ini BPOM ya. Nah ya etiket biru kalau mau dapet gimana? Harus konsultasi ya. Kalau ini permasalahannya, maaf ya dok, ini adalah memang dokter harus ke pihak produk tersebut. Oh iya, Nah memang saya di masalah. sini meluruskan juga adalah masalah dari di mana letak kesalahan video saya sehingga timbulnya pernyataan dokter yang tidak dokter anggap salah di video Permasalahannya kan ketika kan di video tersebut menyenggol saya, Iya. menyebut soal menjelaskan seperti itu punya, jadi bisa didapatkan resmi seperti ini seolah-olah informasi yang saya sampaikan salah. Oke, ini makanya saya luruskan bahwa sebenarnya menurut FDA, ya, menurut FDA, hidroquinone itu dilarang untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kamu baca di bagian deskripsi akhir. Cocok untuk semua jenis kulit, aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Karena orang menonton video Kartika, terus memakai produk tersebut, ibu hamil dan ibu menyusui. Dan terjadi sesuatu. Karena menonton video Kartika, saya ulangi deh, nonton video Kartika, oh, aku jadi percaya ini nggak abal-abal, aku mau beli ini, aku pakai ibu hamil, ibu menyusui. Dan terjadi sesuatu. Adakah porsi kesalahan Kartika di situ? Tidak, karena apa yang saya Karena Kartika tidak tahu. Iya, bukan begini dok. Kalau ini kan begini, sekarang kan kita tinggal di negara yang sangat luar biasa, Indonesia yang kita cintai. Ada lembaga yang namanya BPOM RI sebagai standar kami konsumen untuk mengetahui produk ini boleh diedarkan. Kalau ada kesalahan seperti ini, harusnya menurut saya etikanya adalah kalau saya tahu, karena di sini juga saya udah lengkap ada BPOM dan ada uji labnya juga. Kalau saya pribadi, ini ada pihak Bapak Kepolisian yang dimana kita bisa melaporkan pihak tersebut, jangankan produk tersebut untuk memperbaiki, bila perlu cabut izin PT dan lain Bisa sebagainya. ngomong seperti itu. Enggak, ini yang kalau saya prosedurnya ya dok ya. Jadi kalau dokter bilang video saya tidak tahu menahu, ini prosedur yang dari negara saya yang saya jalani. Saya sudah menjadi warga negara yang sesuai dengan standar negara saya, gitu dok. Sorry, itu yang dalam di e-commerce. Itu Itu officialnya bukan? Itu officialnya. Ya. Official. Official. Tapi yang etiket biru yang kata dokter tadi. Ini Di etiket sini nggak birunya. ada racikan sih. Sorry. Oh. Ini di gambar paling depannya itu memang gambar seperti ini punya. Oke. Night Cream Ultimate. Oke. Lalu kalian kita lihat ya di bagian testimoni Oke. itu ada etiket birunya ini. Yang mana? Gimana tuh? Ya kita lihat ya videonya nih. Ya, ini testi dari pasien. Ada Nah etiket ini biru. pasiennya pakai produk yang dijual itu, hadirnya apakah dengan etiket biru? Mohon maaf ya dok, karena krim night cream yang saya Beda. pakai Itu night whitening, itu night brightening. Ini ultimate night cream. enggak iya yang Jadi saya dia punya krim malam itu ada 2. iya dok, yang saya pegang di video dokter tahu itu krim Tahu, apa? yang dikeluarkan di tas yang terakhir Nah. itulah ultimate night Iya, cream. apakah saya bilang saya mau pakai produk ini? Jadi kayak gini. Ya ini, gini dok, saya juga harus Betul, jelasin. betul, Dokter betul, tidak Pak. boleh membabi buta terhadap saya ya. Enggak, Karena pasti gini, enggak membabi buta dengan karena gini, Kartika. enggak, dokter jangan bilang kan kalimat dokter nggak ada yang salah nih dari instastory dokter gitu ya. Loh. Karena gini dok, kalau seandainya begini, kalau seandainya ada satu produk yang saya bilang, saya menunjukkan semua produk yang memang sudah mana mestinya ya om ya, sudah ada BPOM-nya, sudah ada ini BPOM-nya, ini setebal ini berarti saya udah tahu bahwa Loh, BPOM itu. tebal itu bukan mengartikan semua Enggak. produk asal risetnya BPOM Iya, Kartika. makanya ini dok, semua produk yang saya promosikan, dokter sabar, saya jelasin, ini kan versi saya berhak membela diri.
produk yang semua akan saya pakai, saya gunakan dan saya promosikan itu adalah produk-produk yang sudah ada BPOM dan hasil lab. Yang tadi, Saya pegang nggak produk itu pada saat di YouTube? tapi ada ditanya, saya nggak tahu pegang enggak, saya nggak tahu Iya, detailnya, makanya tapi detail. sempat dibahas. Iya, nah saya bertanya, Biru itu apa? trik etiket biru itu mendapatkannya di mana? Hmm. Ini ya dok, mendapatkannya saya tanya di mana? Dia bilang harus resep dokter, dokter yang mengeluarkan. Di situ jelas sekali nanti ditaruh di apoteker yang meraciknya maka dikeluarkan. Nah apabila ada terjadi seperti ini, Iya. bukan berarti Oh, bukan saya salah tahu. ketika, sudah Iya, jelas. nah itu dok. Sudah Tapi jelas kan dokter banget. bilang di sini saya berkontribusi. Nah kalau memang ada pihak nakal seperti itu, kalau saya pribadi nih sekarang saya udah tahu. Kalau saya tindakan saya adalah Tapi ketika sudah tahu ya, ya ini kan saya Sudah tahu kelihatan ini. ya. Nah kalau memang ini benar terjadi, kalau saya akan bertemu lagi bertanya, meskipun ini bukan produk yang saya promosikan ya, Luar tapi biasa. saya akan kalau memang tidak benar, kalau saya kita ada jalur yang namanya pihak bapak polisi yang harus kita menengahi kita, gitu loh. Ini kamu produknya begini, dan juga maaf dok, di dalam kontrak kerja saya juga dengan pihak tersebut adalah apabila produk-produk mereka tidak sesuai dengan standar keamanan dan juga kebaikan, saya boleh mengakhiri, bahkan saya boleh menutup pihak tersebut. Nah jadi itu dok, saya sudah sangat meminimalis kontribusi gitu. Jadi saya tidak ada kontribusi untuk menyelakai orang lain, menyesatkan orang lain tidak seperti ada yang maksud dokter bilang. seperti itu. Saya percaya. Iya, totally, karena ini dok, ini adalah standar yang mau standar apa lagi gitu. Tidak ada maksud seperti itu, saya percaya. Tapi harusnya setelah mendengar yang seperti ini punya, Iya. Ya, ini aja di poinnya ada yang ini wajib memiliki BPOM, ya. Ada pasien memang nggak boleh dibacakan umum ya. Iya. Dan juga ini memang ada contohnya adalah wajib memiliki sertifikat halal, MUI dan juga ber-BPOM gitu, dan terlampir, semua terlampir gitu kan. Kalau menurut saya gini, dokter kan udah fokus dengan satu produk ini. Apabila ada yang salah produk ini, maka detailnya produk ini gitu. Tapi dalam IG story-nya dokter, penyebutan kata-kata produk dan nama saya itu menjadi tercampur secara global dan juga lebih ke monoton ke saya pribadi gitu. sebenarnya nggak seperti Itu aja itulah. sih. Saya nggak menyerang Kartika Putri lah. Kalau ada Iya. kalimat sebenarnya di snap kebesokan harinya, saya itu sudah menetralisir bahwa saya sedang ngomong bahwa Kartika Putri itu nggak ada salah. Iya, Ya itu tapi gini hanya dok, di tapi endorse dan nggak tahu. dari jejak digital yang dokter buat itu berakibat sangat-sangat buruk terhadap saya pribadi. Saya minta maaf kalau itu berdampak buruk untuk Kartika. Di meja ini, di detik ini saya minta maaf. Saya tidak ada sedikit pun sebenarnya tujuan saya itu untuk menjatuhkan atau menjelekkan Kartika Putri, tidak ada sedikit pun. Tujuan saya itu pure melihat korban-korban seperti ini dan saya kasihan. Saya hanya tidak mau apa jerih payah saya selama ini, lalu karena satu video Kartika Putri kemarin itu membelokkan fakta yang ada kayak gitu. Nggak ada. Itu yang saya nggak mau. Makanya Nggak ada. itu saya juga menjelaskan. Nah sekarang kan Kartika Putri juga saya sudah paparkan Ya. apa yang terjadi. Ya saya juga udah menjelaskan apa yang saya jalani sebagai Ya, artis endorse. selanjutnya saya, ya betul, nggak ada yang salah. Nah, selanjutnya saya balikin ke Kartika Putri sendiri. Kalau Kartika Putri bilang lapor BPOM, lapor polisi, saya sudah lapor kok. Ya. Tapi BPOM dan polisi itu kerjaannya banyak, nggak cuma ngurusin saya aja, nggak ngurusin produk itu aja, nggak Tapi ngurusin polisi dan desain. BPOM banyak juga orangnya dok, pasti diperhatikan. Karena saya kalau menyelesaikan Ini masalah pasti baca. diselesaikan oleh Baca. polisi. Ini laporan BPOM, Ya. merek tersebut saya laporkan dan sudah jelas tanpa izin edar. Melaporkannya. Iya. Saya sudah lapor, polisi saya sudah lapor juga, bukan nggak lapor. Lalu Makanya kita menjalankan tugas masing-masing. Polisi nangkepin, BPOM keluarin registrasi. Saya nggak mungkin nangkepin, saya bukan polisi. Saya nggak mungkin cabut nomor BPOM, dia bukan BPOM. Saya mau edukasi masyarakat. Karena saya dokter, saya ngelihat langsung korbannya. Ya saya nggak mau jatuh ada korban-korban lainnya seperti itu. ya, tapi juga kan yang saya bilang tadi ya dok ya, bahwa
segala sesuatu juga kita harus cermat dan teliti. Hal kecil aja yang saya bilang cuma tidak membaca caption aja jadi berbeda persepsi. Dan yang kedua juga apabila tidak detail, kalau kita terburu-buru atau segala macam pasti akan salah gitu ya dok ya, karena memang kalau saya begini, kalau saya mempromosikan produk yang sudah jelas BPOM, lab dan lain sebagainya sesuai dengan standar, menurut saya tidak mencelakai siapapun, saya tidak berusaha menyesatkan orang, mencelakai orang, tidak. Tapi apabila dari orang tersebut memiliki kesalahan, jangan dilimpahkan terhadap saya. Saya nggak limpahkan Nah, kepada tapi Kartika mohon maaf, Putri. ini dok. Tapi mungkin itu salah satu cara saya. Ya, ini mungkin dokter biar tahu juga dampaknya Saya sudah baca ya. Iya, tidak hanya terhadap saya, tetapi terhadap suami saya. Semenjak menikah, saya selalu berhati-hati dalam berkata, Saya minta maaf. berpenampilan, gitu ya dok ya. Akhirnya ini ada 1.300 komen. Loh, Assalamualaikum tapi semuanya. Gini Mbak Kartika, tapi juga nggak boleh menyalahkan komen ini terjadi bukan karena saya. Oh, nggak bisa dok. Ini, ntar dulu, dokter ada nih ya. Loh, tapi Saya juga ya, Kartika kan juga mempromosikan sesuatu yang salah juga di dalam sini. tidak dong dokter. Loh. Di sini saya mempromosikan produk yang sudah ada BPOM dan Yang tadi saya labnya. tunjukin tadi. Kan saya udah jelaskan dalam video itu bahwa saya tidak bilang saya pakai atau dipakai produk ini, tetapi di sini saya bilang begini. Ini kalau dapat di etiket biru caranya gimana? Ini Kartika, sorry. Saya potong. Gitu. Sekali aja saya Dokter potong. video, boleh dok. 3 Kita kali juga nggak apa-apa. seorang artis itu mempromosikan merek, bukan item. Salah dokter. Oh, kamu mempromosikan item. Jadi Iya. pakailah facial wash ini. Pakailah. iya. Saya nggak pernah dengar di video tersebut ada bilang, sorry ya, pakailah krim malam yang inian nih, yang lain jangan dipakai, yang inian, yang merek ini aja. Sebentar, dokter. Di situ juga tidak ada Betul. saya mempromosikan Betul, produk iya, itu. betul. Saya baru enggak biar jelas Tio. Iya, putar dulu videonya. Iya. Nggak, saya sudah nonton, memang tidak ada kalimat seperti itu. Iya, Iya. dan jadi dokter nggak bisa bilang Ya, saya jadi mau waktu itu- Tapi yang promosikan. dipromosikan secara umum itu adalah brand, dan brand itu Wah, secara ini keseluruhan. dokter nggak boleh mengambil kesimpulan dokter sendiri gitu ya dok, karena saya baru. Masyarakat dong yang menyimpulkan pastinya. Iya, jadi gini ya dok. Judulnya apa? Judulnya dokter baca aja. Judulnya ada item atau merek? Oh itu, ya makanya setiap apa-apa baca, nonton sampai habis, melihat baca captionnya, gitu loh dok. Jangan kalau seandainya ada satu produk ini, produk dia ada satu Kesimpulannya di situ pakai item atau merek ini ternyata tidak abal-abal. Ya dokter buka YouTube-nya Boleh. lagi coba. Coba biar enak, Boleh. Sini jadi jangan andai-andai. Boleh. Kayak gitu. Khusus menit keberapa yang untuk yang ada etiket biru, Putri Enggak. menanyakan. Saya bilang Oke. secara keseluruhan dong semuanya. Oke, ya. Ada iklan. Yang etiket birunya dot mungkin biar nggak terlalu lama. Itu berapa menit itu? 25 menit ya. Iya. Oke. Kayaknya udah agak. Iya deh ya. Menit ya, dok? Ya, pause dulu dok. Ya, pause. Yang Bahkan disebut itu bukan item. Jadi kalau misalnya Karena kalian memang saya komplain belum memakai. facial wash atau BB cream, tapi merek. Jadi orang kan yang nonton iya, harusnya merek. begini loh dok. Justru dokter kalau teliti mendengar ini, bahkan saya membuka tempat untuk kalau ada yang mau komplain kemana. Saya sampai sedikit itu loh peduli akan follower saya. Kalau seandainya ada yang tidak mana semestinya kemana. Kalau ada yang bermasalah bagaimana. Tolong dokter melihat jangan versi dokter satu itu aja sehingga yang lainnya struktural yang sudah mana semestinya tidak Di dianggap sini, gitu. Sebentar, di sini kalau kalimat yang disebutkan oleh Putri terkait dengan etiket biru itu awalnya seperti apa? Oh enggak, kan nggak bahas itu sih sebenarnya. Nggak ada. Intinya tuh dalam video ini sebenarnya mempromosikan, bukan merekomendasi lah ya, mempromosikan tuh brand, bukan item per item sebenarnya. Karena- Sedangkan yang tadi saya tunjukkan kan itu Dok, adalah saya potong dari lagi ya dok. brand itu. Di sini tidak ada YouTube ini tidak ada tujuan mempromosikan produk sebenarnya. Adalah saya baru mau berkenalan dengan produk ini. Saya baru mau berkenalan, baru mau memakai. Kalau nontonnya dari awal ya dok,
dimana tante saya mengajak saya baru mau Untuk promosi namanya ya? Iya, Dalam itu dunia selebriti enggak. ya? Ini kalau di sini adalah saya baru pengenalan. Kalau saya posting di Instastory saya mau menggunakan itu, saya tidak, ya dokter bilang tidak the brand, enggak. Tapi saya gini, oke, hari ini saya pakai tonernya dulu ya. Ini ininya. Oke, ini facial wash saya pakai. Kalau saya cara ya dok, caranya dibikin busanya dulu, saya kemukain. Nah sekarang saya pakai krim mukanya yang ini ya. Kalau saya tuh sampai detail dok. Nah itu kenapa saya bilang saya mempromosikannya secara cut dulu ya, secara produk gitu. Boleh lanjut lagi. Biar azan dulu aja ya. Sudah on? Sebelumnya saya minta maaf ketika kalau misalnya ada kalimat instastory saya yang menyinggung ketika dan keluarga. Tapi tadi saya nggak mau kita berdebat karena tujuan saya bukan berdebat sih sebenarnya. Tujuan saya adalah memberikan edukasi, dan kalau misalnya dari tadi saya ngomong ngegas, sebenarnya itu memang karakter saya di video sih sebenarnya sih, dan karena masih muda ekspresif dan bersemangat ya, jadi kelihatannya seperti itu. Tapi saya nggak mau menyalahkan itu ke Kartika, karena menurut saya Kartika bukan Kartika yang salah sebenarnya sih. Produknya menipu Kartika menurut saya. Tadi saya sudah paparkan ya. Pandangan selanjutnya saya balikin ke Kartika. Saya hanya bisa memaparkan fakta bahwa produk tersebut mengandung ini. Bahayanya ini untuk kesehatan, bahayanya ini untuk kesehatan. Balik-balik lagi saya nggak bisa nangkepin orang ini. Saya nggak bisa cabut izin BPOM-nya. Saya nggak bisa hubungin tempatnya. Ya, saya cuma bisa kasih edukasi bahwa produk ini berbahaya. Produk ini mengandung hidroquinone 5,7% dan itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kanker. Dan itu saya nggak masih sembarangan ngomong, ini berdasarkan hasil lab. Balik-balik lagi ya terserah pengguna sih, mau pakai boleh, nggak mau pakai juga nggak apa-apa, mau percaya saya ayo, nggak mau juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah maksa orang untuk nonton, dan saya juga nggak pernah, tujuan saya itu nggak pernah mau pansos. Tujuan saya itu ya mau edukasi. Saya anggap semua orang tahu, ya saya anggap edukasi saya diterima, bukan saya pansos sih. Ya kalau beberapa orang, sebagian orang ngomong kayak gitu punya ya, menurut saya ya itu yang grupnya nggak bisa terima bahwa produk tersebut saya bilangin memang mengandung zat itu, ya susah ngomong kan. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk semua masyarakat dan Kartika Putri. Saya tidak bersedia dihadirkan Helwa di sini bukan karena takut, karena kita sedang berproses di sidang, dan saya tidak mau kita debat kusir di sini. Ngapain? Kita cukup selesaikan kalau dengan, sorry tadi saya sebut mereknya ya, saya nggak sadar. Tadi bip aja ya. Cukup dengan produk tersebut, cukup kita selesaikan di meja pengadilan saja. Di sini kita ngobrol dengan Kartika Putri agar ke depan Kartika Putri paling nggak kan setelah ngobrol kayak gini punya dapat satu pandangan nih, walaupun sedikit dapat pandangan kecil dari saya bahwa ada nih yang kecil seperti ini punya, dan mungkin itu menjadi pertimbangan untuk Kartika Putri ke depan untuk pastinya menerima endorse dan lain sebagainya. Dan saya yakin juga nggak sedikit juga yang nonton kita di sini, termasuk beberapa selebgram, beberapa artis. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi masukan juga untuk mereka bahwa produk itu yang benar-benar ya, saya jujur, saya pernah ngomong produk ini bagus di luar produk saya, dan percayalah untuk menentukan itu bagus itu jauh lebih sulit daripada ngomongin ini abal-abal. Kenapa? Karena saya harus cek dari A sampai Z. Ini sulit sekali. Mudah-mudahan itu yang mau saya sampaikan. Saya saya pikir sudah sampai sih semuanya sih. Saya balikin Kartika, kalau ada pertanyaan lagi saya siap jawab. Baik kan, luar biasa kalau misalnya memang dokter juga mau mereview produk-produk yang bagus, branded tanpa dibayar, tulus gitu ya. Karena kan pasti ada pemikiran lain dan sebagainya, itu luar biasa. Berarti kalau ada UMKM juga atau semua yang baru mulai bisnis atau mau mulai skincare kosmetik, kalau produknya bagus berarti kan bisa dibantu sama dokter juga untuk review gitu. Tetapi balik lagi gitu, yang kalau dokter bilang kalau saya dapat ilmu insya Allah pasti iya. Tetapi lagi saya menekankan di sini gitu ya dok ya, bahwa yang saya lakukan sudah sesuai dengan standar negara kita, sudah dengan standar kemanusiaan saya gitu ya.
hati nurani saya, dan juga bahwa yang di sini yang menjadi beban saya pribadi ya dok ya, yang menjadi sedihnya saya adalah ya saya hanya menyampaikan gitu ya apa yang terjadi akibat instastory dokter yang mengarah ke saya dan penyebutan nama saya berulang-ulang kali dengan pernyataan yang sudah saya bacakan dengan cukup jelas gitu ya dok, bahwa memang impactnya wow gitu ya, impactnya sebenarnya juga berimpact bagi saya juga. Iya. Nggak cuma berimpact pada kan. Iya. Tapi kalau dokter ada impactnya juga boleh kita sharing gitu ya dok ya, dari segi mana gitu. Tapi beberapa komen itu mengarah ke sini karena dokter Li bla 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 dan lain sebagainya. Nanti saya boleh kalau dokter mau kopinya saya kopikan gitu ya. Dan yang kedua adalah kalau dokter bilang untuk kedepannya hati-hati menerima endorse, aku jadi kayak takutnya dokter masih kurang paham dari penjelasan saya yang sudah panjang lebar tadi. Kalau dokter bilang hati-hati gitu, karena begini ya dok, kalau saya melihat orang itu tidak pernah mengejudge kalau orang pernah maling, saya anggap seumur hidup dia penjahat. Saya tidak begitu. Saya memperkenalkan pribadi saya ya dok. Saya juga tidak, orang sudah bekerja dengan saya 10 tahun karena ada satu kehilangan dia sehingga saya tiba-tiba tidak melihat kebaikan dia, tidak begitu. Nah, sama dengan produk yang sudah saya terima ini, kurang lebih ada 60 produk dengan datanya semua BPOM. Malah yang dilampirkan ada beberapa produk yang belum tentu saya akan promosikan, tapi dilampirkan juga gitu. Menurut saya sudah etikat yang sangat baik gitu, dan juga tidak bisa kita, yang dokter bilang, membranding suatu produk ketika produk itu dari 61 yang salah atau langsung menyebutkan bahwa itu nggak bagus. Contoh gini, ada satu sekolah, ada satu murid yang bandel tapi dianggap sekolahnya yang buruk, itu kan gak adil menurut saya pribadi gitu ya dok ya. Apalagi kita juga ada yang namanya akibat juga dari apa yang kita ucapkan. Kalau mungkin kalau ngomong sekolah dengan murid tadi, kita ngomongnya ke BPOM sih, kita tidak cocok merek dengan item. Iya. Kalau BPOM kita ngomong BPOM jelek nih gara-gara si produk ini apa itu benar, itu saya nggak ke bilang sekolah BPOM, benar sih. saya nggak bilang BPOM ya, maksud saya gini, Kalau produk pemerek, ini saya pikir analogi nggak pas. dokter nggak nangkap nih. Jadi gini, brand ini kan mengeluarkan 60 produk ya dok, yang kata dokter kan yang bermasalah tinggal satu produk waktu dokter lihat di bulan Agustus. Iya, perbedaannya gini Mbak. Perbedaannya kalau sekolah itu muridnya mendaftar, bukan sekolah yang mencetak. Wah, ini nggak ngerti ya. Oke, Ya, benar tutup dong. deh. Ini kita tutup deh analoginya. Oke. Ini maksud saya begini, 60 produk dari produk tersebut, brand tersebut. Jadi kalau nama itu yang biasa dokter sebut kan brand. Brand ini punya 60 produk. Nah, menurut saya etikanya adalah begini. Ada satu yang dokter maksud ya, kalau saya kan semuanya memang sudah ada gitu. Kata dokter ada satu yang bermasalah, sehingga dokter menganggap semua produk gak usah dipakai, gak usah lo promosiin gitu. Ini kan seakan-akan begitu, tapi kan menurut saya juga ya kalau saya pribadi gitu ya tidak begitu cara mainnya gitu. Dan kalau dokter lagi bilang yang tadi dokter tetap pesankan ke saya, terima kasih sudah perhatian memberikan masukan yang luar biasa, tapi saya harap dokter juga memahami standar saya endorse, etika saya menerima endorsement, dan juga background saya juga seperti apa dan lain sebagainya. Menurut saya tadi sudah sangat jelas gitu. Jadi buat saya pribadi ya mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat gitu ya. Saya juga selalu dipesanin oleh suami bahwa kita itu kan punya niat baik, semua orang pasti di dirinya punya niat baik, tapi alangkah lebih baiknya dilakukan dengan cara yang baik, metode yang baik, kalimat yang baik, kata-kata yang baik, dan juga maksud yang baik, sehingga endingnya akan baik gitu. Nah, ini yang memang menjadi concern saya sangat-sangat adalah akibat dari Instastory dokter itu ternyata impactnya lumayan membuat aku nggak bisa tidur justru ya dok, karena 3 hari ini feel like very long time for me buat aku meredam meredam diri aku untuk menjelaskan itu, karena tujuannya lagi dan lagi aku tidak mau mengedukasi follower aku, subscriber aku untuk ikut-ikutan menjadi saksi hal yang tidak bermanfaat, karena kan apalagi dokter maunya mereka edukasi, kalau aku maunya sharing hal kebaikan. Makanya aku tidak menjawab. Kenapa adanya aku menjawab di Instastory biar reda dulu, enggak juga. Akhirnya aku waktu itu kan udah etikat baik memberikan
ajakan dan juga nomor telepon pribadi. Aku pikir kalau dengan kasih nomor pribadi, dokter akan menunggu momen ini dengan sabar, dengan sesama gitu, dan bisa menghubungi. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pilihan seseorang gitu. Jadi tapi masya Allahnya aku apresiasiin ketika baik dokter datang ke sini, datang hadir, kita sharing semuanya, dan saya tidak pernah menyalahkan apa yang dokter lakukan, karena apalah saya gitu ya. Kalau saya pribadi lebih suka begini, duduk satu meja, semuanya menyampaikan dengan enak. Makanya saya juga tadi kenapa tidak mau menyebut nama produk dan nama artis yang lain, karena memang tidak mau merugikan siapa-siapa di sini gitu. Nah itu aja sih dok. Kalau memang juga ada yang mungkin dokter masih ada sampaikan, kalau dari saya pribadi kayaknya udah jelas yang mau saya sampaikan ya. Cuma mungkin ada tambahan nanti dari tim saya gitu. Kalau dari dokter ya monggo. Kalau saya sih, saya jujur ya dok, happy ada sosok seorang dokter yang memang mau peduli, care, perhatian gitu ya. Ada konten yang menurut saya konten baru yang bermanfaat gitu. Tetapi itu yang saya bilang ya, pilihan orang dengan cara, metode, dan penyampaian dan mengemasnya seperti apa, itu kan pilihan orangnya lagi masing-masing gitu. Dan saya juga bukannya saya yang dokter bilang seakan-akan tidak sama sekali. Kalau saya sama suami selalu dibilang kalau lihat orang tuh lihat baiknya deh, karena kalau buruknya kamu mau nggak dilihat buruknya gitu. Kalau saya pasti lihat baiknya, niatnya sudah masya Allah, niatnya sudah ya baik, ya pasti kita juga nggak mungkin menutup mata telinga untuk hal itu tuh, nggak mungkin dok, tidak mungkin sama sekali. Makanya aku sempat percaya di awal-awal ngomong dokter, dan aku ngebantah tante aku tuh bener-bener enggak deh ini gitu. Tetapi secara ya karena saya seorang muslim, makanya harus ada etika. Saya tabayun ke pihak owner, hari ini saya tabayun, dan dokter tadi bilang kenapa saya nggak mau pihak tersebut datang, karena biar di pengadilan. Kalau saya kemarin kenapa meminta semuanya, karena dalam ajaran agama saya lagi adalah kita mengajarkan untuk duduk bersama. Jika ada yang berselisih paham, maka sebagai mana mestinya kita untuk mendamaikan, untuk menyelesaikan, menemukan titik tengah untuk kebaikan bersama. Kalau saya niatnya begitu. Tapi kalau dokter nggak mau, kita menghargai dan mengikuti. Itu aja sih menurut saya, dari saya sekian. Karena udah emak-emak, Ya. udah harus menyusui, udah harus apa, paling nanti. Saya yang closing ya, boleh ya? Boleh dong dok, saya opening udah closing. Jadi thank you banget Kartika Putri. Saya Sama-sama, belajar, makasih pempeknya, saya dikasih pempek. saya belajar sesuatu juga dari Kartika Putri hari ini, dan ada perbedaan pandangan, dan menurut saya perbedaan pandangan itu hal yang biasa. Iya. Gak ada yang kalah dan tidak ada yang menang dari pertemuan kami berdua ini. Yang menang itu adalah masyarakat Indonesia, karena tambah cerdas, tambah pintar. Ya, jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah dari diskusi Emang nggak kami. bertarung kita dong? Ya, kita nggak bertarung. Jadi ini cuma bertukar pendapat, sisi. Tapi saya melihat ada sisi lain di dunia per-endorsan yang mungkin nggak tahu. Saya jadi terbuka juga, saya juga jadi belajar sesuatu. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke.